Hai adik-adik, wah semuanya sudah pada semangat-semangat nih buat ikutin ibadah. Nah sebelum ikutin ibadah, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau. Berkati kami Tuhan, agar kami serius dan semangat. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita mau semangat memuji Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau semangat, kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis meraguku, lalu berdoa dalam nama Yesus. Di rumah yang berani tampil beda, karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Yeay. Katakan. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis meraguku, lalu berdoa dalam nama Yesus. Adik-adik di rumah semua lambai tangannya dong. Yeay. Tinggi-tinggi. Taruh tangannya di dada, kita mau panggil Yesus biar Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun
kita bisa angkat tangan kita, katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh pada pagi hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau buka telinga kami lebar-lebar untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar boleh mengubahkan hidup kami dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh, wow. Jeng jeng. Oh, wow. Aduh tuh. Hai Kak. Ini siapa ya? Masa udah kece kayak gini, udah kayak yo bro banget gitu, nggak tahu itu aku siapa? Nggak tahu. Ini siapa sih? Masih nggak tahu siapa? Ya ampun, Joyce, kakak kira kamu siapa? Kamu sejak kapan pakaiannya kayak begini? Coba lihat. Ya ampun, riuh banget. Ih, apaan sih? Bagus kan? Tahu gak? Aku tuh kayak gini karena kan aku tuh baru baca Alkitab ya. Terus dibilang sebagai anak-anak Tuhan tuh kita kan harus tampil beda. Ya udah deh, aku tampil beda kayak gini deh sekarang. Maksud firman Tuhan tampil beda tuh bukan hanya sekedar penampilan, tapi lebih kepada hati yang akan dibuahkan melalui perbuatan. Bukan cuma soal kayak gini doang. Terus ini aku salah gitu kayak gini? Coba deh kita dengerin dulu firman Tuhan yang satu ini. Adik-adik, pernah nggak sih menonton acara Miss Universe? Itu loh, ajang pencarian dan pemilihan ratu kecantikan sedunia. Bisa dibayangin ya, banyak wanita dari berbagai negara dikumpulkan dan dipilihlah satu saja wanita yang akan dimahkotai sebagai ratu kecantikan. Tapi nggak cuma hanya kecantikan aja yang dinilai. Kepintaran, kecerdasan, sikap, semuanya menjadi bahan pertimbangan. Wah, luar biasa banget ya. Bagaimana ya rasanya menjadi orang paling cantik sedunia? Tapi tahu gak sih teman-teman, ternyata tidak hanya di zaman ini saja The Miss Universe. Di dalam Alkitab ada ajang pencarian ratu yang hampir sama kayak Miss Universe. Di kerajaan Media Persia, rajanya, Raja Ahasiweros, sedang mencari ratu pengganti Ratu Wasti. Banyak perempuan di dalam kerajaannya dikumpulkan di dalam satu benteng. Dan dalam waktu setahun mereka dipersiapkan. Mereka mandi dengan wewangian, mereka belajar cara berbicara yang baik, cara berjalan yang anggun, dan semuanya. Kebayang ya teman-teman, kalau kalian mandi tiap hari disiramnya pakai parfum selama 1 tahun. Wah, itu wanginya pasti wangi banget. Nah, tapi siapa ya yang terpilih menjadi satu orang ratu pengganti Ratu Wasti? Ternyata ratu yang dipilih adalah Esther. Tapi teman-teman, jangan bilang-bilang kalau ternyata Esther ini bukan orang Media Persia, tapi dia adalah keturunan Yahudi. Wah, kalau sampai ketahuan,
Ester bisa mati. Diam-diam ya teman-teman. Singkat cerita, ada satu tragedi di dalam kerajaan itu. Bangsa Yahudi akan dimusnahkan semuanya. Akan dibunuh semuanya. Ngeri banget. Terus perasaan Ester gimana ya? Wah, ini bangsaku. Aku keturunan Yahudi. Bangsaku, saudara-saudaraku akan dibunuh semuanya. Apa yang harus aku lakukan? Apakah Ester berani untuk melakukan hal yang berbeda dari orang-orang yang ada di kerajaannya? Kalau ada orang yang mau ketemu sama Raja Ahasiweros tanpa diundang, tanpa diminta ketemu sama rajanya, bisa dibunuh. Nah, Ester bimbang. Aduh, aku mendingan menghadap raja, tapi aku nanti yang mati. Kalau aku gak menghadap raja, rakyatku yang dibunuh. Apa yang Ester lakukan? Dia tetap memilih untuk menghadap Raja Ahasiweros. Dia mengumpulkan seluruh bangsa Yahudi dan meminta mereka untuk berpuasa dengan dia selama 3 hari. Setelah itu, tok. Akhirnya Ester menghadap Raja Ahasiweros. Wah, Ester keluar hidup-hidup gak ya teman-teman? Ini dia yang luar biasa. Dengan penyertaan Tuhan, Ester bisa mengubah pikiran Raja Ahasiweros. Dan akhirnya penumpasan bangsa Yahudi di kerajaan tersebut dapat dihindari. Luar biasa banget ya teman-teman. Ester gak dipilih hanya karena dia cantik keluarnya, tetapi dia cantik juga hatinya. Ester adalah anak Tuhan. Dia pasti tahu perintah-perintah Tuhan. Dia pasti hidup dalam kebenaran. Dan itulah yang terpancar dari dalam diri Ester. Untuk menjadi berbeda dengan dunia, itu bukan berbicara hanya soal penampilan luar saja teman-teman. Kak Diana pakai mahkota, Kak Diana pakai jubah yang indah. Kak Diana berbeda nih dengan dunia. Kak Diana berbeda dengan adik-adik semuanya di rumah. Bukan soal itu, tetapi bicara soal hati yang dibuahkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang seturut dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau nanti kalian lagi main nih sama teman-teman tetangga di rumah mungkin, atau sama teman-teman di sekolah, atau sama teman-teman sekolah minggu yang lain di gereja. Terus kalian melihat, kalian mendengar, waduh, teman-teman aku saling ngejek nih. Saling ngejek nama. Tapi bukan nama mereka. Nama orang tuanya malah yang diejek. Wah. Dikit-dikit kalian dengar, hahaha, itu tuh mamahnya namanya Sri. Kayak Tesi Sri. Waduh, kalian bingung. Kak, aku harus gimana ya? Kalau aku gak ikutan ngejek juga, nanti malah nama mamaku yang diejek. Malah nama papa aku yang kena ejek. Kalau aku gak ikutan, nanti bisa-bisa aku dijauhin. Gak akan mau diajak main lagi sama mereka. Karena menurut mereka aku gak seru. Gak ikut-ikutan mereka. Terus apa dong yang harus aku lakukan? Tetaplah berani menjadi berbeda dengan tetap melakukan firman Tuhan. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ. Jangan cuma, aku mah udah gak ikutan ini, terserah mereka, biarin aja mereka mah kayak gitu. Lah, nanti teman-teman kamu bisa mempengaruhi teman-teman yang lainnya juga. Oleh karena itu, jadilah trendsetter. Jadilah orang yang memulai kebiasaan yang baik. Kasih tahu sama teman-teman kamu, hey, jangan gitu dong. Nah, kamu gak sopan loh ke orang tuanya. Nanti dia merasa sakit hati. Nanti mamahnya ngerasa sakit hati diejek-ejek sama kamu. Kalau mamah kamu diejek, emang kamu mau? Ajaklah teman-teman kamu untuk kembali ke jalan yang Tuhan inginkan. Untuk menjadi anak-anak yang taat sama firman Tuhan. Mari teman-teman,
Yuk, berani tampil beda, berani menjadi berbeda dengan cara melakukan firman Tuhan. Ayat hafalan untuk minggu ini ada di Roma 12 ayat 2a. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Sekali lagi ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan lupa untuk mengumpulkan ayat hafalan dan melakukan aktivitas di minggu ini ya. Sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Shalom adik-adik, tadi kita sudah dengar ya firman Tuhannya tentang Esther dipilih menjadi ratu karena Esther adalah perempuan yang paling beda di antara perempuan-perempuan di zamannya dia. Jadi kita diajar untuk jadi orang yang berbeda. Berbedanya karena apa sih? Karena Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Nah, sekarang aktivitasnya gampang banget. Kita cuma mau mengumpulkan benda-benda yang sama persis. Tapi dari yang sama persis itu, ada satu yang beda. Seperti yang di depan kamu ini nih, yang kakak sudah susun di depan kakak. Nah, kakak punya pajangan kodok ada 7. Kodoknya menarik semua loh warnanya. Tapi dari kodok yang sama persis itu terbuat dari plastik, ada satu yang paling beda kodoknya. Nah, kodoknya terbuat dari kain dan pakai mahkota. Terus ada contoh lain lagi nggak Kak Audi? Ada dong. Kakak Audi punya anak-anakan bebek yang terbuat dari kaca. Anak-anakan bebeknya terbuat dari kaca nih teman-teman nih. Lucu dong pastinya, imut. Tapi dari 4 anak bebek yang terbuat dari kaca, Kakak Audi punya yang berbeda. Anak bebeknya terbuat dari karet.
Nah, kayak gitu teman-teman. Contoh lagi deh. Nah, sekarang kakak Audi juga punya ada bola. Bola, bola menggelinding, bola, bola memantul-mantul. Dari bola yang sama persis itu teman-teman, tapi warnanya menarik nggak? Menarik, tapi polos semua. Ada satu bola yang kakak Audi punya. Nah, bolanya ada mukanya, ada warnanya, ada gambarnya. Lanjut lagi sekarang. Yang terakhir, kakak Audi punya pajangan singa. Pajangan singanya menarik-menarik loh. Mirip sekali mukanya. Tapi dari semua pajangan singa yang kakak Audi punya, ada satu singa yang kakak Audi punya tapi berbeda. Singanya terbuat dari kain. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman, kamu cuma diperintahkan untuk mengumpulkan benda-benda yang sama persis, tapi ada satu di antaranya yang paling berbeda, untuk mengingatkan kita supaya kita harus jadi orang yang berbeda karena Tuhan Yesus ada di dalam hati dan hidup kita. Nah, teman-teman, jadi kamu cukup selfie di atas meja dengan muka kamu menghadap ke layar HP pakai kamera depan. Terus benda-benda yang tadi kamu mau susun yang sama persis tapi ada satu yang berbeda, kamu taruh di depannya jadi kelihatan seperti yang kakak Audi peragakan tadi. Misalnya dari 7 sendok yang kamu tunjukkan di foto kamu, 6 sama persis tapi 1 berbeda. Misalnya, aku mau jepit rambut Kak Audi. Jepit rambutnya misalkan bentuknya sama semua, ada pitanya tapi ada satu yang nggak pakai pita. Nah, terserah benda apapun. Dan jangan lupa dikumpulkan hari Selasa paling terlambat jam 8 malam. Tapi perlu diingat-ingat juga, yang penting bukan aktivitasnya, tapi yang penting kita harus jadi pribadi yang berbeda. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa jadi pribadi yang berbeda, karena di dalam kita sudah ada Tuhan Yesus Kristus. God bless you teman-teman. Bye-bye. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita berakhir, sebelum kita tinggalkan tempat masing-masing, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, untuk kota di mana kami tinggal, untuk orang tua kami Tuhan Yesus, untuk semua kesehatan, semua berkat yang Engkau berikan atas kehidupan kami. Kami menyerahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, perlindungan-Mu atas mereka. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Haleluya, amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, dadah. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Terima kasih. God bless you. Bye-bye. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang
menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. God bless you. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 7. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Amin. Bye. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan selalu menaruh harapannya di dalam Tuhan. God bless you. Bye-bye. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Yeremia 17 ayat 7. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. God bless you. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bless you. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Yeremia ayat 17 ayat 7. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang taruh harapan kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, God bless you all, bye. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dadah. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bye-bye. I love you. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Bless you, bye. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, bye-bye. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, God bless you. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. God bless you. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih, God bless you. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkannya Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.